Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, insya Allah kamu senantiasa sehat. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Karena kita sekalian sudah berada di tahun 2021 dan kita sekalian sudah berada di semester genap yaitu. Salawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita sekalian nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian kitab Safinatun Najah, yaitu terkait dengan tanda-tanda balik. Anak-anakku mungkin sudah mengetahui balik. Apa itu balik? Balik itu adalah keadaan seseorang di mana keadaan itu menyebabkan dia terikat harus menjalankan syariat atau ketentuan agama. Jadi ketentuan agama Islam terkait dengan perintah, terkait dengan larangan, terkait dengan sesuatu yang Allah haramkan atau Allah halalkan, itu sudah harus dipahami bagi orang-orang yang sudah balik. Ya. Kalau seorang balik itu diperintahkan Allah untuk mengerjakan sholat, tapi dia tidak mengerjakan sholat, maka dia sudah berdosa. Ya. Demikian juga ketika seorang yang balik itu mengerjakan sholat, maka dia sudah mendapat pahala. Nah, itu. Dan saya yakin anak-anakku sekalian, kamu semua sudah balik tentunya ya. Nah, ini. Adapun tanda-tanda balik dalam kitab Safinatun Najah ini dikatakan oleh pengarang buku ini, alamatul bulugi salasatun tamama komsa asyara sanatan fadzakari wal untha wa ihtilamu fi dzakarin wal untha li sinina wal haitsu fil untha li sinina. Yang artinya, adapun tanda-tanda balik seseorang mencapai usia remaja itu ketika di dalam dirinya itu ada 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, ya, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah berumur 15 tahun. Itu yang pertama. Jadi ketika seseorang itu sudah berumur 15 tahun, ya, walaupun dia belum mimpi basah bagi laki-laki, ya, dan belum haid bagi perempuan, maka usia 15 tahun itu sudah dianggap balik. Balik itu adalah seseorang yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dengan yang batil, karena akal pikirannya berfungsi dengan baik. Ya. Oleh karena itu mengapa dalam pembahasan terkait dengan kriteria anak yatim piatu, ya, maka yang dikatakan anak yatim piatu batasan maksimalnya itu adalah pada usia 15 tahun. Jadi kalau ada anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, ditinggal wafat oleh ibunya, ya, usianya lebih dari 15 tahun, ya, dia tidak lagi disebut yatim. Ya, itu contoh penerapan batasan usia 15 tahun. Nah, itu. Dan yang kedua, bermimpi junub, ya, dan keluarnya sperma bagi laki-laki. Ya. Jadi bagi laki-laki itu dia ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi basah.
Jadi tatkala dia mimpi basah atau mimpi bersenggama, ya kan? Ya, kemudian dia mengeluarkan sperma, ya, maka berarti pada waktu itu dia sudah menjadi balik. Ya. Jangan sampai kamu tidak tahu yang laki-laki, ya, ketika tidur, ya, kemudian bangun tidur, di celana dalamnya itu ada cairan yang kental, ya, maka pada waktu itu Anda tidak boleh langsung sholat subuh, tapi Anda harus mandi besar dulu, kan seperti itu. Nah ini kadang-kadang ada anak yang sudah balik pun tidak menyadari seperti itu, dikira ini merupakan air seni, padahal itu bukan air seni, itu sperma. Nah itu. Nah ini kemudian yang berikutnya adalah hitungan umurnya itu ada pada usia 9 tahun. Jadi artinya bahwa laki-laki atau perempuan yang sudah bermimpi basah, ya, apa mungkin perempuan kok bermimpi basah? Mungkin. Jadi yang bermimpi basah itu tidak hanya laki-laki, juga tidak hanya laki-laki, tapi perempuan pun itu bisa mimpi basah. Ya, biasanya di rata-rata saat laki-laki atau perempuan mimpi basah itu pada usia 9 tahun. Rata-rata pada usia 9 tahun. Nah itu. Jadi pada saat seseorang yang usianya sudah 9 tahun, bagi laki-laki yang bermimpi basah, ya, atau perempuan juga bisa bermimpi basah, maka dia sudah balik. Artinya dia terikat oleh syariat. Kalau perempuan, dia sudah wajib mengenakan jilbab. Ya. Kalau laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat. Ya. Auratnya laki-laki, batasannya di sholat ataupun di luar sholat, yaitu dari mulai lutut, pusat sampai lutut laki-laki. Jadi di luar sholat atau di dalam sholat, itu batasan auratnya laki-laki itu adalah pusat. Ya. Orang Jawa bilang udel itu sampai lutut. Kalau perempuan itu semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Ya, maka bagi kita yang sudah balik, ya, yang usia 9 tahun kok sudah bermimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan, dia wajib menunaikan kewajiban-kewajiban syariat, termasuk mengerjakan sholat, menutup aurat dan sebagainya. Gitu. Atau yang ketiga, bahwa keluarnya darah haid, ya, bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Ya. Jadi bagi perempuan, ya, yang sudah berumur 9 tahun, kemudian dia haid, itu juga sudah termasuk balik. Ya. Bahkan karena kecanggihan teknologi sekarang ini, ya, atau mungkin karena faktor makanan yang bergizi, terkadang, ya, masih kelas 2 SD ataupun kelas 1 SD, umurnya 7 tahun, 8 tahun, itu ada anak perempuan yang sudah haid. Maka walaupun umurnya belum 9 tahun, tapi kalau sudah haid di umur 7 tahun ataupun 8 tahun, maka dia sudah dinamakan balik. Dia terikat oleh kewajiban syariat, ya, sehingga dia harus bisa membedakan ini perintah Allah yang harus dia kerjakan, ini larangan Allah yang harus dia jauhi. Itulah anak-anakku terkait dengan balik. Nah ini. Kemudian syarat yang berikutnya yang perlu kita bahas dalam kitab Safinatun Najah, setelah usia balik ini kita dikenalkan dengan terkait dengan masalah toharoh, kebersihan. Hal kebersihan pertama yang dikenalkan kepada kita, pengarang buku Safinatun Najah ini, itu adalah terkait dengan masalah istinja. Istinja itu adalah membersihkan diri dari segala bentuk najis setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Itu istinja. Nah, terkait dengan ini, ya, pengarang buku ini mengatakan surutul istinja bil hajari thamaniyatun ayakuna bisarasatin ahjarin wa an yukiya al mahala wa alla yajifa an najisu
wala yantakila wala yatara alaihi aqaru wala yuzawiza sofahu wa hasafahu wala yusiba ma'un wa alla takunu an ajara tahiran. Artinya bahwa kita dikenalkan terkait zaman dulu ya, karena juga latar belakang pengarang buku ini berada di Timur Tengah, di mana air merupakan sesuatu yang mahal ya, atau mungkin kalau kita sekarang ini ya, pada saat kita berada di saat sedang bepergian ya, di mana air sulit untuk didapatkan, seperti hanya ketika kita naik, suka traveling, naik ke gunung dan sebagainya ya, sehingga pada waktu itu air sudah didapatkan, maka yang digunakan untuk istinja itu biasanya adalah batu ya. Yang digunakan untuk istinja itu adalah biasanya adalah batu. Nah, ya. Maka syarat untuk istinja, apakah buang air besar ataukah buang air kecil ya, saat beristinja itu dengan batu itu tadi ya. Nah, nanti pasti ketika kamu ikut pramuka atau ikut pendakian gunung, ilmu ini akan bermanfaat. Dimana ketika kita sekalian ini sedang buang air kecil atau buang air besar tidak ditemukan air, maka batu ini bisa jadikan alat untuk istinja. Nah, apa syarat beristinja dengan batu itu? Ada 8. Yang pertama, menggunakan 3 batu. Jadi 3 batu. Batunya jumlahnya 3. Nah ini, menggunakan 3 batu, atau kalau batu tidak ada, itu bisa barang ataupun kayu kering bisa. Ya, jumlahnya tapi harus 3. Ya. Yang kedua, masing-masing dari ketiga batu tersebut ya, bisa mensucikan dari najis. Artinya bahwa batu yang kita gunakan itu bisa menjangkau area dubur kita atau kubul kita ya, saat buang air besar atau saat buang air kecil. Artinya batu itu bisa digunakan untuk membersihkan najis di sekitaran tempat keluarnya najis itu. Apakah di dubur, anus ya, ataukah di kubul ya. Kubul itu adalah lubang di buah zakar itu ya, laki-laki ya, seperti itu. Nah ini. Kemudian yang ketiga, najisnya belum kering. Artinya ketika kita ini beristinja ya, karena memang kesulitan, kemudian kita tidak beristinja langsung tapi membiarkan ya sehingga najis itu kering, maka itu tidak bisa digunakan batu ya, harus menggunakan apa? Air. Karena najis yang sudah kering tidak bisa dibersihkan dengan batu, maka harus menggunakan apa? Air. Kemudian najis tersebut belum berpindah dari tempat keluarnya. Ya, artinya bahwa ketika sudah keluar dari tempatnya, kencing ataupun berak sudah keluar dari tempatnya, itu kita harus berupaya untuk membersihkan dengan sebersih-bersihnya, dengan sebersih-bersihnya dubur kita atau kubul kita itu dengan batu. Dan yang kelima, tempat istinja tersebut tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis dan tidak boleh bercampur dengan lainnya. Kalau sudah bercampur dengan lainnya maka harus menggunakan air. Artinya tempat kita untuk beristinja itu adalah tempat yang tidak terkena najis. Ya, artinya tempat kita bersuci, kalau mungkin kita sedang naik gunung atau sedang mengembara itu tengah hutan, maka sekelilingnya atau tempat kita pipis atau tempat kita berak itu harus juga bersih. Hanya saja anak-anakku sekalian, kalau kita sedang menjadi musafir ataupun sedang naik ke pegunungan, kita mau pipis atau mungkin mau buang air besar di tempat yang asing seperti itu, kita harus membaca doa dulu. A'udzubika bikalimatillah tamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluknya. Jadi kalau
Anda kencing ataupun Anda buang air besar di tempat yang asing yang belum Anda kenal, maka Rasul mencontohkan kita untuk membaca doa ini. A'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jangan lupa, karena kita tidak tahu tempat itu mungkin saja merupakan tempat tinggalnya, tempat persinggahannya bangsa jin. Yang tentu saja dia akan marah ya kalau tempat persinggahannya, tempat tinggalnya itu dikotori. Sehingga untuk kula nuwunnya Rasulullah mencontohkan seperti itu, membaca a'udzubika bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian yang keenam adalah najis tersebut tidak berpindah tempat istinja ya. Jadi artinya bahwa najis itu tidak berpindah dari kubul atau dari dubur. Ya, kan ada jarak antara dubur dan kubul itu ada jarak, yaitu jangan sampai kubul dan duburnya najisnya itu juga mengenai tempat antara kubul dan dubur. Kalau sudah mengenai tempatnya ini sulit sekali membersihkan, ya sulit sekali membersihkan. Nah ini, hati-hati. Kemudian yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air, ya. Karena kalau terkena air maka harus terus menggunakan air. Jadi beristinja dengan batu itu dengan catatan najisnya itu tidak terkena air. Karena ketika najisnya terkena air maka otomatis ketika kita bersuci tidak boleh menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Seperti itu. Nah ini. Kemudian batu tersebut harus suci. Jadi batu ini harus suci. Sehingga batu yang digunakan untuk keperluan yang bekas digunakan itu tidak boleh. Ya, jadi batu yang digunakan sudah bekas digunakan tidak boleh digunakan untuk beristinja lagi, walaupun kotorannya itu sudah kering. Karena najis ini akan bertambah najis lagi, nanti mengandung penyakit. Nah ini. Kemudian istinja itu harus selain dengan batu, bisa juga digunakan dengan alat bantu yang sifatnya itu adalah benda padat. Nah, benda padat. Contohnya kalau di modern ini apa Pak, ketika di toilet mungkin airnya mati tapi persediaan tisu ada, apakah boleh beristinja menggunakan tisu itu? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan semampang ya setelah kita menggunakan itu ya otomatis tangan kita ini harus juga kita bersihkan dari najis tadi. Ya, kalau di di toilet-toilet di barat sana itu saat beristinja itu jarang menggunakan air. Biasanya menggunakan tisu. Ya, padahal penggunaan tisu ini sering tidak bersih. Ya, sehingga terkadang masih ada tetesan atau masih ada bercak ya dari buang air besar itu yang masih menempel di celana dalam, ya, dan itu masih digunakan sehingga ada kisah seorang yang bisa masuk Islam, ya, seorang tukang laundry, ya, tukang cuci itu masuk Islam itu karena terpesona dengan seseorang Muslim yang bersih sekali celana dalamnya, padahal sudah dipakai, ya, beda dengan orang-orang Barat yang ketika dilondrekan itu pakaian dalamnya itu bau dan kotor ya karena cara menggunakan bersuci waktu kencing atau waktu buang air besar itu sering menggunakan tisu bukan dengan menggunakan air ya. Nah, ini membuat sang tukang cuci tadi merasa heran, kemudian dia bertanya kepada pemuda Muslim ini. Pemuda Muslim itu menjelaskan bahwa dalam agama kami, masa kebersihan ini kami jaga. Kalau kami buang air kecil, kalau kami buang air besar, maka kami memiliki tata cara, memiliki cara-cara yang diajarkan agama kami, di mana kami memandang itu najis, dan najis itu harus dibersihkan dari tubuh kita. Ya, adik-adik anak-anak harus tahu bahwa ada hadis Nabi, ya, yang mengatakan bahwa ada penghuni kubur, ya, itu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bersih di dalam saat bersuci. Ya, di saat dia kencing
atau di saat dia buang air besar. Maka jangan Anda remehkan pada saat panjenengan buang air kecil atau Anda buang air besar, Anda harus yakin betul bahwa Anda sudah suci. Itulah anak-anak sekalian, kajian fikih kitab Safitun Najah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Demikian, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.